Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafidhakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga dan merahmati kita. Akhir-akhir ini banyak demonstrasi. Akhir-akhir ini banyak unjuk rasa atas keputusan-keputusan dari pihak yang berwenang. Dan sebagai pendakwah, saya tidak akan membicarakan tentang keputusan-keputusan tersebut. Apakah cocok ataukah tidak cocok, karena saya tidak mempunyai kapasitas untuk berbicara tentang itu. Tapi saya sebagai pendakwah mempunyai kapasitas untuk berbicara menasehati kaum muslimin. Bagaimana sikap seorang rakyat berhadapan dengan pemimpin yang mungkin dianggap zalim, yang mungkin dianggap mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Maka saya katakan 5 nasihat untuk rakyat menghadapi pemimpin yang dianggap zalim. Yang pertama, tetap taat dan patuh dalam kebaikan. Tetap taat dan patuh dalam kebaikan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان إنس قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع." Artinya, nanti setelah aku akan ada seorang pemimpin atau para pemimpin yang tidak mendapatkan petunjukku dalam ilmu agama dan tidak pula menjalankan sunnah-sunnahku dalam amalnya. Nanti akan ada di tengah-tengah mereka para pemimpin, hatinya adalah seperti hati setan dan jasadnya adalah jasad manusia. Sahabat Nabi berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku menemui zaman seperti itu?" Beliau bersabda, "Dengarlah dan tetaplah taat kepada pemimpinmu, walaupun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu. Tetaplah mendengar dan taat kepada mereka." Hadis riwayat Muslim nomor 1847. Sikap yang pertama, tetap taat, tetap mendengar dalam hal kebaikan yang diperintahkan oleh pemimpin. Sikap yang kedua, selalu bersabar ketika mendapati kebijakan-kebijakan pemimpin yang dianggap zalim, menyakiti rakyat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Yang artinya, barang siapa yang melihat sesuatu yang ia tidak sukai dari pemimpinnya, maka bersabarlah. Hadis riwayat Bukhari nomor 7053. Bersabarlah, tahan lisan, tahan hati, tahan anggota tubuh, terutama saat-saat sekarang ini. Jangan menghancurkan fasilitas umum. Kemudian yang ketiga, berdoa meminta hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika rakyat mendapati pemimpin yang dianggap zalim, dianggap mementingkan kepentingan dirinya sendiri dalam keputusan-keputusannya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hak yang sudah diambil, yang sudah dipangkas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Satakunu atharah
wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Sesungguhnya akan terjadi sepeninggalku adanya pemimpin yang lebih mementingkan pribadinya, pastinya tentunya dengan menelantarkan rakyat, dan berbagai kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin tersebut yang kalian ingkari, karena itu adalah kemaksiatan dari kemungkaran tersebut. Para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan, bagaimanakah yang engkau perintahkan wahai Rasulullah kepada siapa saja di antara kami yang menjumpai masa-masa itu? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah kewajiban kalian. Maksudnya sebagai rakyat. Kewajiban kita sebagai rakyat tunduk patuh dalam kebaikan yang diperintahkan oleh pemimpin. Itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sebagai rakyat. Tunaikan kewajiban kalian. Lalu hak kita sebagai rakyat yang sudah dirampas bagaimana wahai Rasulullah? Dan mintalah hak kalian kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Allah Maha Pemalu, Maha Pemurah. Allah malu kepada hambanya jika hambanya mengangkat kedua tangannya dan Allah tidak mengabulkannya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan memberikan hak-hak kalian wahai para rakyat. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 3603 dan riwayat Muslim nomor 1843. Sikap yang keempat menghadapi pemimpin yang dianggap zalim, yaitu menasihati pemimpin tersebut dengan syarat tidak di hadapan khalayak ramai. Datangi mereka, gentle, datangi mereka, dialog baik-baik, bukan dengan menghancur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha li sultanin fala yubdi lahu alaniyah, walakin liya'khudh biyadihi fayakhlu bihi, fa in qabila minhu fadhak, wa illa kana qad adda alladhi alaihi." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa dalam sebuah perkara, maka janganlah dia menasihatinya secara terang-terangan, bukan di jalanan, bukan di media sosial, bukan di televisi, tetapi ambillah tangannya, menyepilah dengannya. Jika sang penguasa menerima nasihatmu, itulah yang kita harapkan. Jika tidak, maka dia sebagai rakyat sudah menunaikan tugasnya. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia selesai tugasnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sikap yang kelima, tetap dalam kesatuan kaum muslimin di bawah pemimpin muslim yang sah. Jangan pernah memberontak, jangan pernah taat kepada provokator. Saya nasihatkan, keamanan lebih berharga dibandingkan makan kita 3 kali sehari, dibandingkan seluruh harta kita. Nabi Ibrahim minta keamanan sebelum minta rezeki. Jangan mau terprovokasi dengan orang-orang yang ingin menghancurkan stabilitas keamanan nasional. Tetaplah di dalam kesatuan kaum muslimin, tidak menyempal dari kesatuan kaum muslimin. Sahabat Nabi Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu pernah berkata, "Fabaya'nahu," kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Fakana fima akhadha alaina an baya'na ala sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makrahina."
Yang artinya Rasulullah SAW pernah memanggil kami. Lalu kami membaiat beliau. Di antara yang beliau tekankan kepada kami adalah agar kami selalu mendengar dan taat kepada penguasa dalam keadaan suka maupun tidak suka, dalam kesulitan ataupun kemudahan, bahkan dalam keadaan penguasa wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina, dalam keadaan susah ataupun mudah, bahkan dalam keadaan penguasa mementingkan kepentingannya, mengalahkan kepentingan rakyatnya. Wa alla nunazi al-amra ahlahu, dan tidak boleh kami mempersoalkan suatu perkara yang berada di tangan ahlinya, yaitu para penguasa. Illa antarau kufran buwahan indakum minallahi fihi burhan. Kapan boleh memberontak? Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang jelas, kalian memiliki bukti yang nyata atas kekufuran tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ahibati hafizakumullah, inilah 5 sikap rakyat muslim ketika menghadapi pemerintah yang disangka zalim, yang mungkin dituduh mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Semoga nasihat ini bermanfaat untuk kaum muslimin. Jangan sampai kita terprovokasi dengan menghancurkan hal-hal yang tidak pantas untuk dihancurkan. Demi Allah, sudah banyak contoh-contoh dari negara-negara lain bahwa keamanan, nikmat yang paling besar tidak bisa ditawar-tawar. Dengan keamanan seseorang bisa beribadah. Dengan keamanan seseorang bisa mengais rezeki. Dengan keamanan seseorang bisa mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah di atas sikap yang sesuai dengan ilmu agama berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih dipahami oleh para salafus saleh. Manhaj salaf akan senantiasa terus istiqamah di dalam hal ini, karena inilah dalilnya, dan tidak akan pernah terprovokasi dengan ajakan apapun. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.